jangan sampai membuang waktunya, itu satu. Karena setiap waktu yang membersamai mahasiswa setiap kegiatan adalah proses yang berharga. Mungkin itu kalau dari saya Nah, sih. untuk awal terbentuknya HMJTI sendiri itu bagaimana? Sepertinya dulu kayaknya bukan Iya, HMJ iya. ya namanya, Itu berawal dari keresahan kami angkatan 2018. Kembali lagi karena angkatan baru. Jadi semangatnya masih Jadi apakah betul-betul dari kuat. Kemudian BPKMJ-nya ataukah anak-anak dari luarnya, itu dari mana sih ide awal dari terbuatnya jargon itu? itu sih untuk salam Iya. dari Prodi. Sebetulnya bukan itu salamnya. Apa itu Mas sebenarnya? Halo semuanya, balik lagi bareng aku di Podcast TI. Nah, kali ini ada yang berbeda nih. Hostnya berbeda, narasumbernya berbeda, dan pastinya tema yang akan dibawakan pun pastinya itu bakalan berbeda. Kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah dari Prodi Teknologi Informasi itu terbentuk sampai dengan awal kepengurusan HMJTI atau biasa saat Mas Fafian itu BPKMJ ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah itu bagaimana Mas cerita pertama kalinya itu dari jadi mahasiswa pertama di angkatan Mas Fafian itu sendiri? Oke. Berarti dimulai dari apa? Mulai dari saya jadi mahasiswa Iya, pengalaman baru dari gitu Mas ya. Fafiannya sendiri. Oke, jadi saya masuk itu kan angkatan 2018. Jadi waktu 2018 itu betul-betul Prodi Teknologi Informasi ada buka untuk jurusan yang di Saintek itu baru. Setelah itu kami masuk bersama dengan angkatan 2018 lainnya, ada sekitar 31 atau 32 orang itu sebelum masuk kuliah. Dan seleksi alam kan namanya di perkuliahan pasti ada seleksi alam. Ada yang keluar, ada yang kehambat ekonomi dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya kami itu keluar hanya 27 atau 28 orang deh. 28 orang? Gitu. Nah, memang berat sekali pas waktu awal karena kembali lagi namanya juga prodi baru. Ketika prodi baru itu kan yang pertama pasti dosennya belum ada. Jadi dosen-dosen TI pada saat itu dapat istilahnya dapat support dari dosen dakwah. Dosen dakwah? Dosen dakwah Wali Songo kayak siapa? Pak Cahyo. Oh, Pak Cahyo. Betul. Terus Pak siapa lagi, Pak Khotib. Nah, beliau-beliau itu kan adalah dosen migrasi dari dakwah ke Saintek karena adanya teknologi informasi jurusan baru. Kemudian dosen juga belum betul-betul dipersiapkan dari awal, jadi adanya migrasi dosen-dosen dari berbagai fakultas maupun jurusan. Nah, di sana ketika dosen pun tenaga pengajarnya juga baru, otomatis untuk alat-alat yang dimiliki Prodi Teknologi Informasi juga terbilang sangat minim begitu. Belum mendukung berarti ya? Belum, ya kurang mendukung Kurang lah. mendukung, Gitu. Jadi saya sampai sama teman-teman dulu sempat kuliah di gedung dakwah juga, kuliah di gedung pasca sarjana. Pasca sarjana pernah. Gitu. Untuk bisa dapat apa ya, semacam pengetahuan menggunakan peralatan-peralatan yang sekiranya berkaitan dengan teknologi informasi, tapi alat-alat tersebut tidak dimiliki oleh Saintek. Kalau di dakwah itu kan ada jurusan apa namanya? KPI, Nah, BPI. seperti itu. Yang KPI, BPI itu kan ada kaitannya dengan teknologi informasi. Iya, multimedia. Nah, multimedia begitu-begitu itu. Jadi pada saat itu kami sempat juga berkuliah di dakwah sampai kemudian bisa dapat ilmu di macam-macam fakultas maupun sampai pasca sarjana, begitu sih. Untuk Itu satu semester? Atau berapa ya? Sampai mungkin 2 semester. Ya, yang sampai di gedung gedung pasca sarjana sampai di dakwah itu mungkin 2 semesteran, 1 tahun gitu sih. Terus kalau memang ditanya sejarah awal, itu tahun pertama, tahun kedua 2019 kan muncul. 2019 muncul itu sudah mulai berbarengan dengan
SDM tenaga pengajar yang baru-baru seperti Pak Azal, kemudian Pak siapa lagi? Pak Heri. Pak Heri. Nah, terus siapa lagi? Pak Iklil. Oh iya. Ada beberapa dosen support baru yang masuk ke teknologi informasi sebagai tenaga pengajar. Itu sih, itu mulai ada perubahan lebih signifikan lagi sampai kemudian pada akhirnya di sekarang semuanya sudah terwadahi atau terfasilitasi. Sudah begitu. terfasilitasi lah ya. Nah, untuk awal terbentuknya HMJ TI sendiri itu bagaimana? Sepertinya dulu kayaknya bukan HMJ ya namanya, BPKMJ lebih tepatnya. Oke, kalau buat apa berarti lembaga ya yang ada di TI. Itu berawal dari keresahan kami angkatan 2018. Kembali lagi mungkin karena angkatan baru. Jadi semangatnya masih betul-betul kuat. Kemudian dulu itu kami sempat berkumpul beberapa orang mahasiswa 2018 yang kayak mikir gimana nih kita kuliah di UIN Wali Songo. Branding UIN Wali Songo ketika kita sandingkan dengan universitas yang lebih ternama pasti kalah. Itu satu. Betul. Yang kedua, ketika kita bawa nama UIN Wali Songo disandingkan dengan universitas lain itu kalah, ditambah lagi prodi teknologi informasi yang pada saat itu belum akreditasi. Masih baru juga Masih sih ya. baru, otomatis kayak minusnya itu double gitu loh. Minusnya 2 kali. Lalu kita coba analisis daripada permasalahan tersebut, kira-kira apa yang bisa jadi poin plus bagi mahasiswa khususnya teknologi informasi yang ada di UIN Wali Songo. Yaitu karena sebagian besar atau mahasiswa IT itu identik dengan mahasiswa atau orang yang berkacamata duduk di belakang layar, tidak pernah atau jarang bersosial dengan kawan-kawan lain. Nah, kami pengen merubah itu. Itu sebagai core values atau nilai tambah bagi kawan-kawan teknologi informasi yang ada di UIN Wali Songo. Nah, berangkat dari sana, kami coba gimana nih, berarti kita harus bentuk lembaga baru yang minimalnya ada poin plus lah untuk kita bisa mengadakan kegiatan dan mengembangkan potensi yang ada di diri masing-masing mahasiswa. Nah, itu baru kami masuk ke ranah lembaga yang ada di Saintek, khususnya HMJ. Pada saat itu kami belum mengerti adanya BPKMJ karena memang di UIN Wali Songo khususnya di Saintek tidak ada BPKMJ pas waktu kami masuk. Berarti itu di tahun 2019 ya, betul. Tuh. Tapi ternyata regulasi setelah kami coba pelajari dasar hukum dalam pembuatan lembaga itu memang berasal dari BPKMJ terlebih dahulu yang di bawah naungan SEMA ataupun DEMA. Baru berangkat dari sana, oke, kami karena dasar hukumnya begini, ya sudah kita ikuti saja dengan catatan gimana caranya setiap tahun atau minimalnya setiap semester ada progres yang jelas biar kita segera bisa naik ke lembaga yang namanya himpunan, bukan badan pelaksana kegiatan lagi. Karena yang awal BPKMJ itu kan badan pelaksana kegiatan. Itu sih, gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira proker pertama yang direalisasikan dari periode Mas Pavian itu apa aja sih? Oke, untuk proker pertama ya. Dulu sih kami sebetulnya yang namanya mungkin angkatan pertama jadi pengennya muluk-muluk banget. Tapi ternyata beratnya begini. Kami pas waktu masuk di HMJ itu, mohon maaf, pas waktu BPKMJ kan tahun 2020 ya 2019 2020 itu kan setengah periode kami memang on fire, cuman setengah periodenya lagi kalau tidak salah sudah mulai masuk ke COVID. Oh iya benar. COVID. Itu kan sudah mulai masuk ke COVID 2019 masuk ke 2020. Nah, itu yang istilahnya untuk pembuatan kegiatan mahasiswa itu susah banget karena ada semacam karantina, terus untuk interaksi sosial juga dibatasi, semua dibatasi. Sulit ya? Itu sulit banget untuk kita bisa bikin kegiatan yang istilahnya, karena pas waktu awal tujuan kami bikin lembaga ini untuk bisa garap kegiatan yang betul-betul gede. Harapannya di sana, tapi gara-gara ada wabah COVID itu jadinya ya
kita coba evaluasi lagi kira-kira kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan itu apa. Akhirnya kayak makrab itu kan belum bisa terlaksana. Belum terlaksana di pas waktu 2019 atau PPKMC itu. Terus mungkin kegiatan yang ada sampai sekarang apa IT Fest yang kalau sekarang apa Sweet Fest ya? Harlah TI lah. Ya, Harlah TI gitu. Kalau dulu namanya masih IT Fest atau apa gitu lah ya. Monitor sudah ada, sudah dirancang. Tapi belum bisa direalisasikan gara-gara kebijakan kampus. Itu sih, sama kegiatan-kegiatan pelatihan yang mungkin sampai sekarang juga nggak jauh-jauh beda juga. Cuman kalau sekarang mungkin secara kapasitas anggotanya, peralatannya mungkin lebih oke daripada dulu. Gitu sih. Nah, mungkin dari tantangan lainnya itu ada lagi nggak Mas? Dari luar mungkin, dari persetujuan kampus kah, ataukah dosen, ataukah yang lainnya ada nggak? Kalau untuk tantangan dari luar ya mungkin karena kami baru, jadi kembali lagi namanya anak baru itu kan selalu dirasa harus dikasih pembelajaran dulu sebelum bisa terjun ke lapangan. Awalnya dulu kami menginduk di fisika, belum ada BPKMJ atau pas waktu ingin membuat BPKMJ itu belum disetujui atau dirasa kamu belajar dulu di HMJ Fisika selama 1 periode, nanti di tahun kedua atau tahun ketiga baru boleh membuat itu. Berarti sebelumnya ikut fisika ya? Pas waktu mahasiswa baru saya ikut fisikanya malahan. Cuman belum jadi pengurus. Lah pas waktu kami 2019 itu sebetulnya mau masuk ke pengurus HMJ Fisika. Sudah sampai tim formatur, saya masuk di wakil HMJ Fisika. Ketua HMJ Fisikanya juga dari fisika, artinya sudah ada kombinasi nih antara TI dengan fisika. Tapi karena kembali lagi kondisinya sangat dinamis sehingga itu batal, fisika akhirnya berdiri sendiri, TI dengan BPKMJ-nya juga berdiri sendiri, gitu sih. Nah, sebenarnya apa sih pegangan kalian, maksudnya Mas Favian dan teman-teman, agar bisa saling menguatkan dan saling kompak sampai periode akhir dan lanjut ke periode berikutnya? Oke, kalau itu sih dari kami 2018 ya, yang bikin semangat atau spirit dari 2018 itu harus punya satu visi besar dari 2018 itu berangkat daripada ketidakadilan, kan begitu. Kembali lagi 2018 pas waktu awal TI, kami itu sudah dapat anggaran kegiatan sebetulnya. Karena dari Winwali Songo atau dari kampus itu mungkin sudah melirik ya bahwa teknologi ini atau prodi teknologi informasi punya potensi yang besar. Lalu ada alokasi anggaran untuk mahasiswa barunya, kegiatan mahasiswa lah gitu. Tapi karena dirasa oleh pengurus-pengurus yang dulu itu TI atau mahasiswa TI masih baru, bukan belum paham secara total, tapi harus belajar dulu atau menginduk ke lembaga lain, contohnya fisika atau Demasema itu, maka anggaran atau alokasi anggaran kegiatan mahasiswa TI itu dihapuskan. Dihapuskan, dipindah ke lembaga-lembaga lain. Kalau tidak salah pada saat itu betul-betul dibagi ke seluruh lembaga. Padahal harusnya itu ada space untuk mahasiswa TI. Nah, di sana kami dijanjikan untuk bisa mendapatkan atau diayomi dari HMJ Fisika. Makanya di tahun pertama, semester 1, semester 2 kami gabungnya ke fisika, begitu sih. Nah, yang kita tahu nih, sebenarnya dari aku sendiri pun belum tahu asal muasal dari ide jargon TI itu sendiri. Apakah dari BPKMJ-nya ataukah anak-anak dari luarnya? Itu dari mana sih ide awal dari terbuatnya jargon TI itu? Oke, untuk jargon TI ya. Nah, benar, sebelumnya mungkin dari penonton yang lain kan ada yang belum tahu nih Mas jargon TI-nya itu bagaimana. Bisa nggak dipimpin jargon TI terlebih dahulu? Oke, untuk jargon TI? Iya, jargon TI. Mulai dari mana? Yang dua-duanya berarti? Iya. Kemana nih arahnya? Setuju nggak teman-teman? Nah. Oke, untuk jargon TI. Saya mulai ya.
Ketika saya bilang salam teknologi, nanti dijawabnya salam gitu lagi. Terus ketika saya bilang teknologi informasi, dijawab satu jaringan, satu jiwa. Oke, kita mulai ya. Salam teknologi. Salam. Salam teknologi. Salam. Salam teknologi. Salam. Teknologi informasi. Satu jaringan, satu jiwa. Itu sih untuk salam Iya. dari Prodi. Sebetulnya bukan itu salamnya. Apa itu Mas sebenarnya? Pas waktu kami jadi mahasiswa baru, itu kan kembali lagi kultur di Wali Songo atau kultur pas waktu orientasi jurusan, kan ada expo himpunan Iya, tuh pas waktu expo, mahasiswa baru. Nah itu semua jurusan itu punya jargonnya masing-masing, mulai dari yang matematika, fisika, biologi nah, ada. kan semuanya ada. Lah TI ini kan belum ada sendiri. Nah, itu pada saat itu teman-teman sudah diminta untuk bikin sama senior-senior ataupun pengurus di Masema pada saat itu. Yang pada saat itu dibentuk itu adalah apa ya? Bukan salam teknologi juga, tapi kayak coding, eating, sama sleeping kalau nggak salah. Oh, beda ya? Cuman begitu toh. Baru tahu itu malah kita Mas. Cuman coding, eating, sleeping. Jadi kayak teknologi informasi ya coding, eating, sleeping. Oke. Oke. Tapi ketika kami semester 3 sudah setahun di UIN Wali Songo mau mulai masuk di BPKMJ itu kami evaluasi kembali. Kira-kira apakah jargon yang kita gaungkan tersebut sudah mencerminkan mahasiswa TI atau belum? Iya. Ternyata pada saat itu kami merasa berat karena sebagian besar dari mahasiswa Teknologi Informasi 2018 sulit untuk mengcoding. Jadi kita hapuskan yang situ. Kita ganti bukan lagi coding, eating, sleeping, karena di sana ada eating sama sleepingnya juga dirasa kurang pas, ya. Masa mahasiswa teknologi informasi terlalu banyak tidur kan, ya kurang pas juga. Jadinya mungkin kita revisi saja yang lebih relevan untuk kita jalankan dan jangka panjang juga tidak memberatkan ke yang lain. Akhirnya diganti satu jaringan, satu jiwa. Berarti mulai dari BPKMJ-nya pas periode Mas Fafian ya? Itu sih. Nah, mungkin dari selama satu periode tersebut nih Mas, momen apa yang paling terkenang dan mengena di hatinya Mas Fafian? Mungkin apakah ada momen-momen cinlok kah, atau mungkin proker-proker yang sudah terjalani itu emang sangat mengena di hatinya Mas, bisa disebutkan? Oke, mungkin untuk program kerja atau kegiatan-kegiatan di awal itu sebetulnya semangat dari kawan-kawan memang sangat luar biasa. Saya mengakui angkatan 2018, angkatan 2019 itu semangatnya sangat luar biasa untuk membesarkan nama teknologi informasi, membesarkan nama Saintek. Itu bagi saya sangat luar biasa. Mungkin kekurangan dari kami adalah kami kekurangan SDM. Kembali lagi, saya bisa katakan dari angkatan 2018 dan 2019 ketika di total ada 70 sekianan mahasiswa, separuhnya dari seluruh mahasiswa mungkin adalah pengurus HMJ. Ikut memikirkan soal himpunan atau memikirkan soal BPKMJ. Problemnya pada saat itu karena kami kekurangan mahasiswa atau kami kekurangan SDM, setiap membuat kegiatan, ya kita buat kegiatan untuk kami sendiri begitu loh. Iya. Dari panitia ke panitia. Nah, dari panitia ke panitia. Mungkin 2019 juga ikut dilibatkan dalam perancangan atau perencanaan kegiatan. Mereka juga sebagai sasaran dalam kegiatan tersebut. Di sana sih untuk sasaran dan rencana kegiatannya. Kemudian untuk hal yang menarik lagi di BPKMJTI pada saat itu ya kami mulai bisa masuk merambah ke lembaga ataupun himpunan yang sifatnya nasional kayak Permikomnas begitu-begitu. Kemudian kami coba masuk ke Diskominfo juga. Nah itu yang kemudian membuat kami lebih semangat lagi. Oh berarti ketika TI UIN Wali Songo itu yang sebelumnya tidak masuk kemanapun, sekarang sudah masuk ke
istilahnya himpunan yang tarafnya nasional, kami sudah diakui nih. Sudah diakui. Kami sudah diakui bahwa teknologi informasi UIN Wali Songo itu ada. Karena pas waktu kami masuk awal, kami mungkin merasanya belum diakui karena ketika kami coba jalan-jalan kemana, ditanya mahasiswa mana mas, teknologi informasi UIN Wali Songo, tidak ada yang ngerti. Nah itu. Istilahnya kita udah ikut berkontribusi di luar lah ya. Tuh. Nah, dilihat dari HMJ dari tahunnya Mas Fabian sampai HMJ periode tahun ini, apa sih hal yang paling menonjol atau hal yang paling bisa dibanggakan dari HMJ tahun ke tahun itu? Oke, untuk progres dari HMJ tahun ke tahun berarti ya? Iya. Saya mengamati dari awal sampai per detik ini atau periode 2025 berarti ya? Iya, 2025. 2025 secara grafik itu naik terus. Naik terus. Luar biasanya di sana. Yeah. Saya sama teman-teman juga beberapa kali semacam refleksi diri lagi dengan angkatan 2018, 2019. Satu sisi kami bangga sama pengurus himpunan. Dari tahun ke tahun selalu ada progres yang luar biasa. Meskipun itu ada yang sedikit, ada yang banyak, porsinya berbeda-beda, tapi grafiknya selalu naik. Selalu naik ya? Selalu naik. Saya sama teman-teman juga kadang ya salut sama pengurus, sangat oke begitu loh. Mulai dari 2018 istilahnya dari kami yang hanya bisa untuk membuatkan lembaga yang legal di kampus, kemudian di 2019 dipoles lagi sama teman-teman 2019 pada saat itu zaman ketuanya Fakih sama Lina juga mulai dipoles lagi di jaringan luarnya. Kalau pas 2018 itu kan kami seimbang dalam artian kami juga ngurus dalam, kami juga ngurus jaringan luar. Artinya dua-duanya belum bisa maksimal, kami mengakui itu. Belum bisa betul-betul maksimal karena juga tertabrak COVID-19 itu ya. Nah di 2019, mohon maaf pas waktu angkatan 2019 berarti tahun 2020 zaman si Lina sama Fakih juga sudah mulai oke. Dalam artian jaringan luarnya juga mulai diperbaiki lagi, jaringan dalamnya juga minimalnya bisa berjalan atau tidak ada grafik menurun. Lalu masuk ke 2020, angkatan 2020 berarti periode HMJ-nya 2021-2022 kan begitu toh. Berarti siapa? Kahis Fania ya. Mas Kahis. Kahis Fania juga oke. Semangat dari angkatan 2020 juga pada saat itu memang luar biasa juga bagi kami angkatan 2018 yang menonton angkatan 2020 komposisinya pas. Komposisinya pas, ada yang di lembaga A, lembaga B, lembaga C, tapi dari lembaga-lembaga tersebut bisa saling support untuk kepentingan teknologi informasi. Gitu sih. Sampai kemudian di akhir angkatan 2025 ini juga saya lihat dengan pengurus yang sebegitu banyak, saya pikir di awal ini untuk mengondisikan 50 orang lebih kan bukan hal yang mudah. Iya betul sih. Tapi dari teman-teman ternyata bisa membuktikan bahwa bisa bertahan sampai detik ini dan masih terus oke, saya sangat salut. Iya, alhamdulillahnya sih bisa bertahan sampai sekarang ya Mas. Keren. Nah, tadi kan sudah disebutkan dari HMJ-nya. Nah, kalau misalnya aku mau tahu nih dari Mas Fabian sendiri, dilihat dari prodi teknologi informasinya, prodinya nih, apa aja sih perkembangan yang sangat terlihat, misalkan dari fasilitas kah, atau mahasiswa, atau dosen, atau mungkin kualitas SDM-nya? Oke, kalau buat teknologi informasi keprodian ya? Iya, keprodian. Kalau keprodian malah juga meningkat, terutama di bagian fasilitas. Itu jelas, sangat jelas sekali. Karena pas waktu awal kami di UIN Wali Songo, fasilitas mungkin belum memadai. Kembali lagi, kami angkatan pertama, dan sekarang sudah ada gedung baru di Saintek di Kampus 3 itu ya. Kampus 3. Yang Saintek baru, ISDB, ada lab terpadu, kemudian ada ruang-ruang kelas yang memadai. Itu zaman kami mungkin tidak ada sih. PC-nya juga udah lengkap sekarang. Oh iya, PC-nya juga udah lengkap. Ruangannya ber-AC. Kalau belum berarti ya. Kami dulu kipas. Itu mati. Oh, malah mati. Kadang mati, kadang ada yang hilang juga dicolong sama orang gitu sih.
Belum ada proyektor gitu juga berarti? Proyektor Udah ada, ada. cuman ruang kelas masih pakai kipas semua. Sekipas. Nggak ada yang, mungkin ada yang pakai pakai AC ya, tapi yang pakai AC itu cuman kalau tidak salah di gedung Ki yang aula. Yang di Itu aula. toh. Untuk ruang kelas semuanya pada saat itu 2018 masih pakai kipas. Jadi kalau jam 12 ya pada Panas. kipas-kipas semua gitu sih. Terus kemudian untuk SDM-nya juga sudah mulai bertambah kan, kayak dosen-dosen baru sekarang tiap tahun juga ada bukaan dosen-dosen baru, terus untuk support SDM yang ada di TI itu sih keren. Nah, sebagai yang kita kenal ini kan Mas Sofyan sebagai mahasiswa dari angkatan pertama nih, apa sih pesan-pesan yang bisa disampaikan buat mahasiswa TI lainnya? Oke, mungkin bukan pesan-pesan dari saya ya, tapi pesan-pesan dari kami angkatan 2018. Kembali lagi, misi besar kami pada saat itu adalah mencetak mahasiswa teknologi informasi yang jago soal perkodingan, jago soal hardware, jago soal software, tapi tidak meninggalkan interaksi sosial dengan siapapun. Bener banget. Itu sih. Itu kalau dari pesan kami dulu. Soalnya kalau dilihat dari kehidupan nyata pun, emang kalau misalnya mahasiswa TI itu kurang ya interaksi sosialnya sama yang lain. Sebagian Sangat- gitu. Nah, sangat kurang gitu. Nah, mungkin untuk yang terakhir banget nih, aku mau closing statement dari Mas Sofyan sendiri. Untuk kepengurusan HMJ tahun ini, di periode ini, yang sebentar lagi demisioner, dan untuk calon pengurus HMJ TI yang sebentar lagi akan melanjutkan kepengurusan, apa tuh? Oke, mungkin begini, untuk mahasiswa TI angkatan, berarti berapa? Angkatan berapa tuh? Ini angkatan 2025. 2025 sama yang sekarang 2024, 2023 gitu ya. 2023. Pada intinya, dimanapun mahasiswa TI berada, jangan sampai membuang waktunya, itu satu. Karena setiap waktu yang membersamai mahasiswa, setiap kegiatan adalah proses yang berharga. Mungkin itu kalau dari saya sih. Ada lagi? Itu saja. Jadi ketika mahasiswa TI angkatan berapapun ditempatkan di mana saja, kalau bisa cari ataupun kalau bisa dapat posisi paling tinggi, ambil posisi paling tinggi. Kembali lagi, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita agar kita bisa berproses secara maksimal. Dimanapun sebetulnya oke, tapi ketika ada potensi di posisi yang paling tinggi, silahkan diambil. Jadi resikonya semakin besar, bisa berproses semakin oke. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Sofyan atas saran dan cerita inspiratifnya. Semoga dapat bermanfaat dan membangunkan semangat baru untuk mahasiswa TI lainnya. Dan untuk penonton setia Podcast TI, terima kasih sudah menemani sampai akhir episode ini. Jangan lupa tunggu episode berikutnya yang pastinya akan menimbulkan cerita baru dan semangat baru. Jangan lupa tonton ya, dan jangan lupa subscribe. See you! Oke.